salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Putu Diani Praika Putri, SSI MSI, dosen program studi Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan video pengajaran sebagai bentuk pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang dikenal dengan PDD UKT-PT yang merupakan salah satu persyaratan dalam mengikuti sertifikasi dosen. Dalam bidang pengajaran ini, saya mengampu beberapa mata kuliah, yaitu kimia dasar yang saya ajar di luar prodi kimia, seperti pada fakultas teknik maupun program studi farmasi, serta mata kuliah pada bidang ilmu kimia anorganik, yaitu kimia unsur, dasar reaksi kimia anorganik, sintesis kimia anorganik, kimia bahan alam anorganik, serta 2 praktikum yakni praktikum kimia anorganik dan praktikum sintesis kimia anorganik. Untuk video pengajaran ini, saya akan membahas salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu sintesis kimia anorganik. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS, di mana mode pembelajarannya adalah tatap muka di kelas. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini harus sudah mengambil mata kuliah prasyarat, yaitu kimia unsur dan dasar reaksi kimia anorganik. Ketika mengikuti kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk menguasai konsep teoritis dari pengetahuan dasar bidang kimia, khususnya bidang kimia anorganik, lalu mampu mengambil keputusan yang dilandasi oleh analisis ilmiah, mampu memecahkan masalah di bidang analisis, iptek dan juga dalam bidang kimia tersebut, lalu melakukan analisis terhadap berbagai alternatif solusinya. Kemudian materi pembelajaran pada mata kuliah ini, yang pertama adalah gambaran umum tentang perkembangan sintesis kimia anorganik itu sendiri. Lalu bagaimana teknik sintesisnya, tahapan-tahapannya, kemudian jenis-jenis senyawa apa yang dapat disintesis, seperti misalnya senyawa anorganik untuk keperluan industri, sintesis senyawa organologam, dan yang paling mutakhir adalah bagaimana mensintesis nanomaterial, bagaimana mengkarakterisasinya dengan berbagai instrumen seperti XRD, UV vis, SEM, TEM, kemudian FTIR. Lalu yang terakhir adalah project based learning, di mana mahasiswa harus mampu menganalisis karakterisasi material tersebut dalam bentuk penyelesaian tugas critical journal report. Kemudian metode pembelajaran pada mata kuliah ini adalah teacher center learning, di mana dosen atau saya sendiri akan menjelaskan berbagai konsep dasar dari sintesis kimia anorganik tersebut, lalu dilanjutkan dengan student center learning, di mana di situ ada tanya jawab, diskusi, lalu akan ada tugas project based learning berupa critical review journal. Sistem penilaian pada mata kuliah ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu proses dan evaluasi. Proses sebesar 60%, di mana indikatornya adalah kehadiran dari mahasiswa tersebut, keaktifan, sikap di kelas, kuis, tugas mandiri berupa tugas membuat ringkasan setelah melakukan perkuliahan, sehingga mahasiswa mampu membuat intisari dari materi apa yang sudah disampaikan. Lalu ada tugas terstruktur, yaitu project based learning berupa critical review journal, di mana mahasiswa akan memilih satu jurnal untuk dikritisi dari segi judul, metode, lalu aplikasinya, dan dibandingkan dengan jurnal lain, sehingga mendapatkan kesimpulan apa kekurangan, apa kelebihan dari jurnal tersebut. Lalu yang terakhir adalah sistem penilaian berupa evaluasi 40%, terdiri dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Berikut merupakan video pengajaran dari kelas sintesis kimia anorganik. Oke, kita mulai ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, sudah siap ya untuk kuliah hari ini. Jadi kita akan kuliah sintesis kimia anorganik, dan materi hari ini tidak jauh-jauh dari nanomaterial ya, melanjutkan dari apa yang sudah saya ajarkan. Nah, tapi hari ini kita lebih mendalam lagi karena akan belajar karakterisasinya. Nah, sebelum itu ya, tidak lupa saya selalu ingatkan
di penghujung kelas sintesis, saya segarkan lagi bahwa kita itu dalam satu semester, satu mata kuliah punya rencana pembelajaran. Ya, kode bobot 3 SKS. Kemudian di sini ada capaian pembelajaran. Ya, jadi apa yang kalian pelajari itu diharapkan keluar dari kelas ini, itulah yang kalian pahami, yang kalian mengerti, sehingga bisa digunakan untuk memecahkan masalah. Misalkan penelitian, ya, nanti ketika mungkin mengambil bidang anorganik, ya, seperti ini misalnya capaian pembelajaran yang khusus untuk kelas sintesis, itu yang saya tekankan adalah keterampilan khusus mampu memecahkan masalah ilmu pengetahuan, teknologi, dan sains di bidang kimia, terutama untuk sintesis, metodenya, karakterisasinya, aplikasinya, dan nanti bisa melakukan analisis terhadap berbagai bidang, ya, kesehatan, terus lingkungan, pertanian, energi, bahkan kosmetik, itu juga bisa. Ya, mata kuliah ini meliputi teori dasar sintesis, metodenya, karakterisasinya, dan aplikasinya. Tujuan instruksional umumnya pada akhir kuliah kalian diharapkan mampu mensintesis, mengidentifikasi melalui instrumen-instrumen karakterisasi, dan mengaplikasikannya dalam berbagai bidang. Ya. Metode belajar kita seperti biasa, saya berdiri di depan, teacher center dulu, ceramah sedikit, ya, memberikan dasar-dasar pengetahuan yang mungkin saja ketika kalian baca nanti sudah berkembang, sudah jauh lebih berkembang. Tapi yang jelas prinsip, tujuan dari karakterisasi itu semuanya sama, ya. Dan nanti di akhir pasti ada student center learning, di mana kalian akan saya ajak untuk mengerjakan project base. Ya, project base itu apa? Nanti di nomor 7. Dan di akhir kuliah ini akan saya jelaskan juga. Metode penilaian sama, ya, proses 60%. Jadi keaktifan, kehadiran kalian di kelas, tugas itu dinilai dengan bobot yang lebih besar dibandingkan dengan evaluasi 40% UTS UAS. Semua sama-sama penting, tapi kalau dijalani seimbang lebih mantap lagi, sehingga bisa mendapatkan 100%. Apa yang masih kurang dari penelitian itu? Jadi kalian mengkritisi. Beda dengan tugas-tugas yang pernah saya berikan, ya. Saya kan membuat tulisan ilmiah. Nah, kalau ini mengkritisi satu jurnal. Nah, ini mungkin akan menjadi hal yang baru ya buat kalian. Mudah-mudahan di kuliah ini kalian bisa mendapatkan insight, ya, pandangan baru untuk menunjukkan sintesis. Ada nggak yang tahu definisi dari nanomaterial? Apa itu nanomaterial? Ya, silakan. Nanomaterial itu material yang berukuran kurang dari 5 nanometer. Kurang dari 5 nanometer. Masih bisa diperbaiki lagi. Ada yang mau? 1 sampai 100. 1 sampai 100 nanometer. Ya, 1 sampai 100. Oke, jadi 1 sampai 100 nanometer itu kita langsung bilang bahwa dia adalah nanopartikel, nanomaterial, ya. Nah, kita punya 3 besar atau 3 penggolongan dari metodenya, ya. Yang pertama apa? Coba dibaca itu. Top down, ya. Top down secara fisika, ya, dimana itu memecahkan material besar menjadi partikel-partikel yang akan berukuran nanometer. Contohnya Boyle kedua, metodenya adalah secara kimia bottom up. Jadi mencampurkan yang kecil-kecil untuk menjadi nanometer juga, partikel nanometer juga. Sebenarnya banyak sekali metodenya, tetapi yang umum itu sol gel dan kopresipitasi. Dalam penelitian bersama saya, tim riset saya nanti metodenya adalah kopresipitasi. Ada yang pernah dengar?
Ya, presipitas itu pengendapan. Artinya apa yang akan kita pakai untuk nanomaterial itu kita campurin semuanya jadi satu bersama dengan zat reduksinya. Jadi dia mengendap dan endapan itu kita ambil. Ada juga selain tadi fisika, kimia, mencampurkan semua reagen, semua material kimia, ada juga secara biologi, green synthesis dengan ekstrak tumbuhan. Nah, kok bisa? Ada yang pernah dengar nggak? Ekstrak tumbuhan kok bisa digunakan untuk membuat nanomaterial atau mereduksi logam? Ada apa sih tumbuhan itu? Fotosintesis ya dia. Alkaloid, flavonoid, ya, flavonoid kan golongannya alkaloid. Untuk membuktikan bahwa memang benar itu yang terbentuk adalah dengan karakterisasi. Banyak sekali karakterisasi yang bisa kalian pakai dan ini umum digunakan. Pertama, XRD ini penting banget sih buat karakterisasi karena untuk kita tahu strukturnya, komposisi fasenya, ukuran kristal, kisi, dan orientasi material. Nah, jadi prinsipnya itu dengan sinar X. Ya. Sinar X itu ditembakkan ke sampel. Jadi ada sinar yang datang, kena ke sampel, dihamburkan, nah ini yang berhambur. Theta ini dari sini. Hukum berat N lambda itu panjang gelombangnya, D itu jarak kisi. Jadi kan kalau dalam material atau senyawa itu kan misalnya atom, ya kan? Atom itu ada jarak-jaraknya gitu. Nah, jarak atom itu yang kita tulis atau kita sebutnya dengan D. Terus sin theta itu adalah sudut antara sinar datang sama sinar yang berhamburan gitu. Nah, ini tidak kita hitung manual ketika kita memakai ini alatnya ya, alat XRD. Nah, makanya itulah ada karakterisasi. Oke, XRD ada nggak yang mau nanya dulu? Bagaimana? Mungkin kalau kalian baca jurnal akan lebih banyak lagi ketemu yang kayak gini. Fourier transform, infrared spektroskopi, ya, pokoknya begitu. Ya, jadi ini organik, anorganik. Oke, organik dan kebetulan ini dibandingkannya dengan ekstrak kulit, ekstrak kulit pete. Jadi mereka membuat nanopartikel ini dari ekstrak kulit pete. Makanya dibandingin nih, ekstrak kulit pete kan udah pasti ada flavonoid, phenol dan segala macam, udah pasti ada POH dong yang gede, ya kan? Kalau kalian ingat organik atau elusidasi ya. Nah, ikatan kimia yang memiliki frekuensi vibrasi yang sama atau mendekati oke, terima kasih. Nah, kita perlu tahu dong, benar nggak sih ukuran nano? Ya nggak? Kalau dari segi metode, misalkan kita pakai kompresifikasi tadi, udah benar metode. Memang metode untuk membuat partikel nano, tapi benar nggak ukurannya nano? Nah, ini dia cara untuk melihat ya, TEM. Jadi distribusi partikel ini memperlihatkan apakah ada gumpalan, acakkah, seragamkah bentuknya, ya seperti gambar itu. Kira-kira bentuknya apa ya? Bulat, lingkaran biasa, ya. Ada yang gede, ada yang kecil-kecil, ya. Nah, kemudian dari TEM ini kita juga bisa lihat mikrostruktur. Nah, ini nanti akan membedakannya dengan SEM. Ya, akan saya tanya nih ke kalian, apa bedanya SEM sama TEM? TEM itu dulu deh. TEM kepanjangannya apa? Transmission
share. Dia menghasilkan citra dua dimensi dari struktur internal sampel seperti struktur kristal, cacat internal, ataupun juga distribusi partikel di dalam matriks. Oke, terima kasih. Yang berapa? 13. Oke, 10, 13, 28. Nanti diingetin lagi ya aktif kelasnya. Oke, seperti yang saya bilang tadi, ada sampel, cus ditembakin. Beda dengan XRD tadi. XRD tembak juga, tapi sumber sinarnya adalah X-ray, sinar X. Kalau SEM itu kita pakai berkas elektron, gitu ya. Nah, tadi elektron yang melewati sampel itu kan akan mengalami hamburan, difraksi, atau bahkan diserap. Makanya dalam gambar ya citra itu gambar. Ada yang gelap, ada yang terang. Itu maksudnya kalau terang itu tidak terlalu menyerap berkas elektronnya. Kalau dia gelap, dia sangat menembus, sangat diserap, sehingga kelihatan benar-benar bahwa jumlah elektron yang ada di dalam sampel yang diserap itu sangat banyak. Gitu. Pernah lihat ini? Enggak ya? Ada apa sih di sini? Gelap, ya. Tapi ada apa nih? Lingkaran ya, aura. Ada cincin cahaya. Nah, kalau dengan tem, ya, kita bisa melihat struktur kristalnya. Kalau dia lingkarannya ini, ya, titik-titiknya rapi, seragam, itu artinya materialnya berbentuk kristal. Teratur dia, jarak antara atom satu dengan atom yang lain tuh isinya tuh sama. Ini namanya SAED, surface area diffraction electron. Gitu. Material itu tuh sebenarnya banyak banget bentuknya. Ada bunga, yes, ada bunga, ada batang, ada cuma titik, ya. Pokoknya tergantung metodenya, itu kalian bisa mendapatkan berbagai jenis nanomaterial. Bunga juga bisa loh, tergantung bunga. Ada juga bentuknya seperti kabel, nano wire. Kalau bentuk bunga, nano flower. Lucu banget kan? Nah, iya. Dapat menghasilkan berbagai sinyal antara lain. Yang pertama ada elektron positif atau SE, yaitu untuk mengetahui morfologi. Jadi kan tadi ada primary, di scanning, terus mantul, itu secondary. Ada juga yang mantul keluar dikit-dikit, jadi sudutnya berbeda. Nah, sudut berbeda itu untuk tahu komposisi unsur, gitu ya. Dan diperkuat lagi oleh adanya sinar X, ya, karakteristik sinar X. Nah, munculnya seperti ini, EDX. Jadi bisa tahu apa aja unsur-unsur yang ada di sampel kita, berapa banyak, gitu. Iya. Kalau kuantitatif. Ya, jadi kualitatif apa aja logamnya, kuantitatif berapa banyak persen masanya. Itu SEM, ya. Jadi perbedaan TEM dan SEM apakah sudah jelas? Udah ya? Ayo yang keras? Sudah. Kita juga bisa mengukur satu-satu. Jadi kita kayak ambil 10 atau lebih spot, kita ukur diameternya, kita rata-ratakan. Itu bisa. Ya, jadi kan ini nih, ada skalanya nih. Ada garis ini, jadi garis ini berapa senti? Ini mewakili 200 nanometer. Ini kalau dilihat dari gambar partikelnya, nggak ada yang sepanjang itu ya. Ini segini loh, 200 meter. Nah, ini rata-rata cuma segini. Ya. Tugasnya adalah critical review journal. Ya, apa itu? Seperti yang sudah saya singgung di awal kuliah, kalian akan disuruh memilih satu jurnal terkait nanomaterial. Kalau terkait nanomaterial itu udah pasti di dalamnya